Shalom, Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku dan semua pemuda-pemudi yang Tuhan kasihi. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan Tuhan itu sangat baik kepada kita semuanya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Dari mulai pagi hari, siang hari, sore hari, hingga malam hari, penyertaan Tuhan ada dan selalu ada dalam hidup kita. Mari mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang selalu menuntun dan memberkati kami. Saat hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi kebenaran pada saat hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mengurapi kami. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara membuka Alkitab saudara yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 18, kemudian loncat ke ayat 20. Saya akan membacanya dan saudara bisa mendengarkannya dan bisa membuka Alkitab saudara. Perikop di atas menyatakan peraturan-peraturan untuk hidup suci. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah itu. Buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa. Ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Firman Tuhan saat hari ini, sasaran khotbah saya yang saya mau utarakan kepada saudara, yaitu agar kita menjaga hidup kita agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Agar kita dapat menjaga hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan tujuan khotbah hari ini
yang saya utarakan juga kepada saudara, yaitu membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tujuan dari khotbah saya hari ini mengajak ataupun membuat hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Tema dari khotbah saya yang saya mau sampaikan kepada saudara yaitu raihlah perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 20 tadi dikatakan tentang peraturan-peraturan untuk hidup suci, dan di dalamnya tentang manusia baru. Dan di dalam tema saya tadi kan, dari sasaran khotbah dan tujuan khotbah dan bahkan tema yang saya ambil itu yaitu tentang hidup yang berkenan. Hidup yang berkenan, saudara. Berarti ada satu tujuan utama dari hidup manusia itu di hadapan Tuhan, saudara. Dan yang menjadi sasaran itu menjadi tujuan kita, bagaimana kita bisa hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Kalau seorang pimpinan dapat bergaul dengan bawahannya karena dianggap bahwa bawahannya itu berkenan di hadapannya, mempunyai arti di hadapannya. Begitu juga atasan kita itu, kita dapat datang kepada atasan kita itu karena kita itu ada perkenanan kita dengan atasan kita. Demikian juga kepada Tuhan. Kalau hidup kita dapat berkenan kepada Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita, dan kita juga ada di dalam rencana Tuhan, di dalam rancangan Tuhan. Tetapi kalau hidup kita tidak berkenan, saudara, kita tidak mempunyai arti apa-apa. Amin. Untuk itulah firman Tuhan mengajak, ingin menyatakan kepada saudara, kepada kita semuanya, agar hidup kita itu bisa berkenan kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saudara, bagaimana cara hidup itu yang berkenan kepada Tuhan? Amin. Sebagai jemaat Tuhan atau pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup berkenan itu yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara, matikanlah segala sesuatu yang duniawi di dalam hidup dan yang mendatangkan murka Allah. Yang pertama tadi saya katakan, matikanlah segala sesuatu yang duniawi di dalam dirimu. Kata matikanlah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengandung arti, kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan jangan kenakan lagi ataupun jangan pakai lagi. Matikanlah. Dan segala sesuatu yang duniawi itu, kalau kita baca tadi dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan apa perbuatan saudara di situ? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keselakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Sedikit dari ayat 5 ini dinyatakan bagaimana apa itu perbuatan-perbuatan yang duniawi itu. Mungkin kita memikiri atau menyangka-nyangka kalau ini perbuatan, ya, satu bolehlah dilepaskan, dua boleh dilepaskan, tapi tiga bagaimana, saudara? Ada yang neko-neko mungkin menganggap gak apa-apalah. Tetapi dari hal ini Tuhan inginkan kita itu hidup berkenan, yaitu kita harus mematikan, kuburkan, tanam, dan tidak usah dipakai lagi, saudara. Agar hidup kita itu bisa berkenan kepada Tuhan, kita harus menjauhkan, menguburkan hal-hal itu dari hidup kita. Dan yang kedua, yang mendatangkan murka Allah, yang mendatangkan murka Allah itu, saudara, kalau itu terjadi selalu dalam kehidupan kita, yang tidak kita kubur ataupun kita selalu bermain-main dengan hal itu, dan kita tahu hal itu tetapi kita tidak mau menguburkan, mematikan hal itu di dalam hidup kita,
kita anggap itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita biarkan itu selalu dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita akan mendatangkan hukuman murka Allah dalam hidup kita. Siapapun itu orangnya, kalau kita bermain-main dengan kehendak Tuhan, perkenanan Tuhan, murka Allah ada dalam kehidupan kita. Murka itu berarti itu adalah hukuman, amarah. Kalau saya murka kepada orang, berarti saya marah. Amin. Dan murka dengan marah itu ada juga pengertian yang sangat besar, ya, yang sangat dalam. Kalau amarah itu bisa dikatakan hukuman langsung. Kalau murka itu amarah biasa-biasa itu bukan bisa dikatakan murka, tetapi murka itu bisa suatu perbuatan yang akan menghukum. Itu murka. Jadi dari hal ini, perkenanan yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan itu, supaya kita layak di hadapan Tuhan, saudara, harus kita matikan segala sesuatu yang duniawi yang mendatangkan murka Allah itu. Saudara bisa pikir, renungkan, apa yang sesuatu yang duniawi dalam hidup kita yang harus kita matikan? Apa yaitu yang selalu kita lakukan di dalam hidup kita yang akan mendatangkan murka Tuhan? Kita perhatikan, kita pikirkan. Kita harus matikan. Amin. Kita harus kuburkan supaya kita itu apa? Kita bisa berkenan kepada Tuhan. Kalau kita bisa berkenan kepada Tuhan, saudara, luar biasa kuasa Tuhan, luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, ya, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa berkenan kepada Tuhan, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Jadikanlah perkataan Kristus diam di dalam kamu dan segala kekayaannya. Sekali lagi saya katakan, jadikanlah perkataan Kristus diam di dalam kamu dan segala kekayaannya. Saudara bisa membuka di dalam Kolose 3 ayat 10 sampai 16. Di situ dikatakan apa yang menjadi perkataan Kristus dalam hidup kita, saudara, dan juga yang menjadi perkataan Kristus dalam hidup kita. Perkataan Kristus artinya, saudara, mungkin saudara sudah mengerti banyak apa itu tentang perkataan, ya kan? Mungkin saudara sudah banyak memahami apa arti itu perkataan. Tetapi sedikit saya mau memberikan penjelasan kepada saudara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus kita dari bahasa Indonesia kita sendiri. Kalau perkataan itu, saudara, ya, itu mengandung arti tentang sabda, pesan atau janji. Kalau di sini dikatakan itu perkataan Kristus, berarti sabda, pesan atau janji Tuhan atau janji Kristus dalam hidup kita. Yang artinya di dalam hidup kita itu kita harus menjadikan sabda, pesan, dan janji Tuhan menjadi acuan agar hidup kita berkenan kepada Allah. Kita membuat perkataan Kristus itu yang menjadi acuan ataupun menjadi tolak ukur ataupun menjadi ukuran dalam hidup kita agar kita bisa berkenan kepada Tuhan. Saya katakan tadi, mungkin kita berpikir bagaimana cara kita untuk berkenan kepada Tuhan, ya kan? Dengan cara pendidikan kita mungkin kita sudah bisa, begini satu, yang ini dua, mungkin bisa. Tetapi menurut firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan itu adalah dari pesan Tuhan, dari sabda Tuhan. Kita tidak bisa katakan aku mau berkenan kepada Tuhan, aku harus begini. Itu menurut kita. Tetapi berkenan menurut Tuhan itu beda. Untuk itulah saat hari ini kita ditegur, kita dinyatakan bahwasanya kita itu berkenan kepada siapa. Melalui firman Tuhan hari ini kita diajak agar kita itu hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itulah
kita jadikanlah perkataan Kristus itu diam di dalam hidup kita. Dan segala kekayaannya, saudara, kekayaannya banyak pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita, banyak hikmat, bahkan banyak ajaran disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui pendeta-pendeta. Apa yang Tuhan inginkan, itulah kekayaan-kekayaan Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi melalui sabda pesan Tuhan ini, Tuhan ajar kehidupan kita itu harus begini, harus begini. Testimoni tadi di dalam Kolose 3 tadi, dari ayat 5. Dan perkataan Tuhan itu juga, kalau kita baca dalam Kolose 3 ayat 10 tadi, saudara bisa mengetahui apa yang menjadi perkataan Tuhan, saudara ya. Baiklah, saya akan membacanya kepada saudara. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dan senantiasa selalu diperbaharui menurut gambar Khaliknya. Berarti kita berkenan kepada Allah, berarti kita harus serupa dengan Dia. Amin. Sabda pesan mengatakan, mengajukan dan mengajak kita harus serupa dengan gambar Khalik kita. Yang menciptakan kita adalah Tuhan. Dia menciptakan kita sempurna, dan Tuhan ingin kita sempurna juga di hadapan Tuhan. Amin. Yang menjadi ilustrasi kepada kita, saudara, saya mau sampaikan bagaimana tentang perkenalan ini, saudara ya. Perkataan ini kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari ya. Saya katakan tadi melalui atasan sama bawahannya. Nah, bawahan itu dapat dinilai dia itu berkenan dengan bosnya dari mana. Bawahan ini dapat dinilai berkenan oleh bosnya karena apa? Di saat bosnya ataupun atasannya mengatakan perintah, mengatakan ini kepada bawahannya itu, dan bawahannya itu mengetahui dan melakukan, itu baru berkenan. Memberikan pesan kepada bawahannya, saat bawahannya melakukan perintah itu, berarti dia sudah ada di dalam jalur berkenan kepada atasannya. Demikian juga kita hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan pesan itu kepada kita yang menjadi atasan kita. Kita bawahannya bagaimana kalau kita melakukan perintah itu, pesan Tuhan kita itu, berarti hidup kita menuju ke arah yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus sempurna. Amin. Bagian ketiga, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita itu bisa berkenan kepada Tuhan. Amin. Tadi pertama, matikanlah segala sesuatu yang duniawi yang mendatangkan murka Allah di dalam hidupmu. Yang kedua, jadikanlah perkataan Kristus diam di dalam hidupmu dan dalam segala kekayaan. Yang ketiga ini, saudara mau tahu apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Dan perbuatlah apa yang dikatakan Kristus Yesus dalam hidup dengan segenap hatimu, baik untuk Tuhan dan kepada sesama. Yang ketiga ini bisa dikatakan perkataan yang biasa-biasa saja, ya kan? Slogan, jadikanlah, perbuatlah, ya kan? Tetapi walaupun hanya slogan mungkin kita dengar, tapi inilah yang menjadi kenyataan di dalam hidup kita yang harus kita lakukan. Berbuatlah, amin. Berbuatlah apa yang dikatakan Kristus Yesus dalam hidupmu, baik itu kepada Tuhan dan kepada sesama. Kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang kita perbuat di hadapan Tuhan sesuai dengan perkataannya, membawa hidup kita
berkenan kepada Tuhan, membawa hidup kita, mempersembahkan hidup kita menjadi kudus yang berkenan kepada Tuhan, membawa hati kita, membawa pikiran kita itu layak di hadapan Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita? Mungkin kita sudah tahu, oh Tuhan inginkan dari hidupku ini. Oh, aku tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku ini. Kalau kita sudah tahu, kita harus berbuat itu. Haleluya. Kepada Tuhan. Semuanya yang ada pada kita harus serahkan kepada Tuhan. Hidup kita, keseluruhannya harus kita serahkan kepada Tuhan. Kita berbuat untuk Tuhan. Kalau kita sudah sakit, saudara, kalau kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa, kita mau katakan, aku mau menjadikan hidupku berkenan kepada Tuhan. Kalau sudah sakit, sudah bengkak mulutnya, sudah kakinya sudah tidak boleh jalan lagi, dan semuanya tidak sempurna lagi, dan dia katakan, aku mau berbuat untuk Tuhan. Saudara berpikir sendirilah bagaimana, apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Pada waktu masih segar, masih punya kesempatan melakukan hal yang baik kepada Tuhan, masih mempunyai tubuh yang lengkap, dia tidak mau memakainya, dia tidak mau berbuat untuk Tuhan. Tetapi pada waktu sakit, mungkin pada waktu dia tidur di perbaringan rumah sakit, dia berjanji, aku mau melakukan untuk Tuhan. Mungkin dia pikir itu mungkin, tetapi inilah manusia kita, inilah karakter kita. Amin. Kita pikir itu bagus, tetapi itu tidak berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, berbuatlah juga untuk sesama kita. Amin. Berbuatlah untuk sesama kita. Apa yang dikatakan, saudara? Berbuatlah itu untuk sesama kita, saudara. Kita harus mengasihi. Amin. Kita harus mengasihi mereka. Kita harus memiliki apa yang Tuhan miliki. Mungkin 100% tidak bisa, tapi 20%, 30%, 40% saat kita mengalami pertemuan-pertemuan itu, kita harus bisa. Amin. Itulah perbuatan Tuhan. Dan jemaat Tuhan, orang-orang percaya dan pemuda-pemudi harus membuat hidupnya, menjadikan hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya akhiri. Saya percaya melalui firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Yang harus kita pegang adalah saat hari ini kita aplikasikan dalam hidup kita, kita refleksikan dalam hidup kita, berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang sudah memberkati kami dari firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini menjadi direma dalam kehidupan kami, agar kami dapat hidup berkenan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.